Pagi Bapak. Pagi, Kenalkan saya dengan Dokter Dia, dokter yang sudah berjaga pada klinikan ini. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Aryan, Pak Rian sekarang umurnya berapa? 20 tahun, Alamat rumahnya di mana Pak? Jalan Mawar nomor 6, Pekerjaan Bapak apa? mahasiswa, Baik Bapak, ada keluhan apa yang bisa saya bantu? bintik berair, Bintik-bintik berair. Ya. Lokasinya di mana Pak? Bisa diberitahu kepada saya? di pundak sampai punggung kanan. Di pundak kanan hingga menyebar ke punggung kanan. Iya, Kemudian sudah sejak kapan merasakan keluhan ini Bapak? sejak 5 hari yang lalu. Sejak 5 hari yang lalu. Ya, Apakah keluhannya dirasakan setiap hari atau hilang timbul terus menerus. terus menerus setiap hari Bapak ya? Baik, kemudian apakah Bapak bisa menjelaskan kepada saya karakteristik dari bintik kecil yang Bapak rasakan itu? Apakah disertai dengan nyeri, perih atau gatal? Ya, nyeri, gatal dan perih. Apakah rasa nyeri, perih dan gatal yang Bapak rasakan ini sampai mengganggu aktivitas Bapak sehari-hari atau Ya, tidak? ganggu sekali. Sampai mengganggu Bapak ya. Kemudian apakah Bapak sendiri tahu faktor yang memperberat keluhan Bapak ini apa? Tidak, Tidak ada. Yang memperingan apakah Bapak tahu faktornya apa? tidak. Tidak ada. Apakah Bapak pernah melakukan usaha untuk mengatasi keluhan Bapak tersebut? Ada memakai bedak ya? Memakai bedak. Bagaimana penggunaan bedaknya? Apakah memberikan efek lebih baik atau tidak? Tidak, tidak. Tidak, sama saja Bapak ya. Ya, Oke, kemudian apakah Bapak mengalami gejala-gejala lain Bapak selain bintik-bintik kuning ya, tersebut? demam 2 hari yang lalu. Demam sejak 2 hari yang lalu Bapak ya. Ya, Kemudian apakah Bapak sebelumnya pernah mengalami keluhan yang sama seperti sekarang? pernah 1 tahun yang lalu di paha kanan. 1 tahun yang lalu di paha kanan Bapak ya. Ya, Kemudian apakah keluarga pernah ada yang mengalami hal seperti Bapak? tidak. Tidak ada, berarti riwayat keluarga Bapak ya. Ya, Kemudian apakah Bapak memiliki riwayat alergi obat? tidak. Tidak ada. Lalu bagaimana dengan lingkungan sosial Bapak? Apakah ada yang mengalami hal serupa seperti yang Bapak rasakan sekarang? Tidak. Tidak ada. Kemudian bagaimana dengan kebiasaan Bapak sehari-hari? Apakah mohon maaf Bapak perokok atau peminum alkohol? Tidak. Tidak juga. Baik Bapak, terima kasih atas informasi tambahan terkait keluhan Bapak yang sudah Bapak berikan kepada saya. Untuk selanjutnya saya memerlukan adanya tindakan pemeriksaan fisik Bapak. Jadi pemeriksaan fisik ini untuk menentukan dan membantu diagnosis nanti terkait dengan keluhan Bapak. Ya. Pemeriksaan fisik terdiri atas pemeriksaan inspeksi, pengamatan, dan palpasi atau penekanan pada lesi Bapak atau luka Bapak. Ya. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Sedia. Baik, jika Bapak bersedia, tolong duduk di sebelah sana dan dibuka bajunya Bapak ya. Ya. Sambil saya melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Oke Bapak, silahkan duduk Pak. Baik, saya akan mulai pemeriksaan dari pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu Bapak ya. Ya, Saya di sini akan melakukan inspeksi dengan menggunakan bantuan sinar supaya pemeriksaannya lebih baik lagi. Saya akan mulai dari bagian punggung kanan terlebih dahulu Pak ya. ya. Kemudian saya lanjutkan ke pundak kanan Bapak, di dada kanan Bapak, dan daerah di sekitarnya. Oke Bapak, untuk pemeriksaan inspeksi sudah selesai saya lakukan. Sekarang kita lanjutkan ke pemeriksaan palpasi atau penekanan. Jadi saya akan lakukan penekanan pada beberapa daerah lesi. Mohon Bapak mengatakan kepada saya kalau Bapak merasakan ada keluhan seperti perih, nyeri atau gatal Bapak ya. Ya. Kita mulai, saya akan melakukan palpasi dengan jari telunjuk kanan. Ada rasa perih Bapak? Ya, ada. Gatal ada Pak? Ada. Baik, untuk pemeriksaan palpasi sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita sudah selesai melakukan pemeriksaan Pak. Silakan Bapak menggunakan pakaian Bapak kembali dan duduk di meja anamnesis. Saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik Bapak, silakan duduk kembali. Ya. Baik Bapak, saya dapat dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan, saya mendapatkan hasil pemeriksaan. Yang pertama adalah dari hasil pemeriksaan inspeksi atau pengamatan Bapak ya. Ya. Saya melihat lesi Bapak itu berupa luka Bapak itu berupa
vesikel atau gelembung-gelembung cairan yang berisi serum. Ya. Gelembung yang berisi cairan serum, kemudian distribusinya atau penyebarannya itu di sebelah pundak kanan sampai dengan punggung, yang berarti satu sisi unilateral, dan juga bisa saya katakan susunannya itu hipertrichromis, atau yang berarti berkelompok vesikelnya atau gelembung-gelembung cairan berisi serumnya. Kemudian dari bentuk saya dapatkan teratur dengan batas yang tidak tegas Bapak ya. Batasnya tegas, mohon maaf, batasnya tegas berupa bentuknya seperti lentikular. Lentikular itu adalah bentuk seperti biji jagung Bapak. Kemudian ukurannya sudah lentikular, kemudian bentuknya itu teratur dan batasnya tegas, dan juga penyebarannya sudah tadi unilateral dan hipertrichomis. Kemudian untuk daerah di sekitar dari vesikelnya saya melihat ada erimatus atau kemerahan Bapak ya, jadi berupa gelembung cairan berisi serum, lalu di sekitarnya ada kemerahan Bapak ya. Kemudian untuk lesi sekunder itu saya tidak menemukan ada, cuman ada lesi primer berupa bintik-bintik kecil tersebut saja Bapak ya. Kemudian dari palpasi saya mendapatkan hasil bahwa Bapak mengalami adanya rasa nyeri dan juga perih serta gatal ketika saya melakukan penekanan Bapak ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut saya dapat simpulkan bahwa ada dua kemungkinan Pak. Yang pertama adalah herpes simplex atau tidak herpes zoster. Nah, untuk memastikan kembali saya memerlukan pemeriksaan penunjang berupa tes design. Jadi pemeriksaan ini untuk mencari tahu apakah ini termasuk herpes simplex atau herpes zoster. Tapi saya memikirkan atau saya menduganya ini termasuk lebih ke herpes zoster Bapak ya. Tapi kita akan tetap melakukan pemeriksaan penunjang tersebut. Dan untuk sementara saya mohon kepada Bapak untuk mengkonsumsi obat yang saya akan berikan berupa obat antiviral Bapak ya. Nanti saya akan berikan. Kemudian saya mohon Bapak untuk menjaga kondisi kulit Bapak agar tetap bersih Bapak ya. Jangan sampai berkeringat terlalu banyak ya. Tolong dijaga kebersihan kulitnya. Baik Bapak, sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah Bapak memiliki pertanyaan? Ada dok, ini apa tuh? Kenapa penyakit saya terus timbul terus? Sebelumnya kambuh lagi sekarang Pak ya. Padahal Bapak sebelumnya sudah pernah mengalami. Jadi penyebab penyakit Bapak ini berupa virus Bapak ya, virus zoster. Jadi memang banyakkan orang itu memang mengalami kekambuhan lagi, tapi tidak semua orang bisa mengalami kekambuhan ini. Kekambuhan ini biasanya tuh lebih sering terjadi pada orang tua yang usianya sudah lanjut usia. Jadi semakin bertambahnya usia tuh semakin besar kemungkinan untuk mengalami kelainan ini kembali, atau tidak keadaan imun Bapak yang sedang turun atau rendah Bapak ya, sehingga menyebabkan hal ini timbul kembali. Karena setelah Bapak mengalami hal ini sebelumnya, virusnya dalam bentuk tidak aktif Pak, tapi bisa kembali aktif kalau misalnya kondisi Bapak tidak memadai atau imun Bapak tidak tinggi atau rendah Bapak ya. Seperti itu Bapak ya. Apa bisa dimengerti? Bisa. Baik, tidak ada pertanyaan lagi Bapak ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga cepat sembuh dan sehat selalu. Terima kasih.